Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Pak Ali, saya bilang, kalau Pak Harto itu tidak sah berhenti, berarti Pak Harto masih jadi presiden dong sekarang. Nah, kalau gitu saya datang ke Cendana, suruh tangkap Pak Ali. Silakan, Pak. Waktu Pak Harto berhenti itu, ya kan Pak Yusril itu yang salah seorang penting. Iya, tokoh di belakang speech dan segala macam ya. Itu iya sudah tahu. Tapi ada orang yang tidak mengingat lagi ketika Pak Yusril menyelesaikan seluruh polemik. Waktu Pak Harto jatuh itu kan orang-orang PDIP marah. Itu nggak boleh berhenti begitu, harus dibawa ke MPR. Ya tuh Pak Yusril ya. PDIP waktu itu. Iya, nggak boleh Habibie langsung presiden, harus lewat MPR. Masa menyatakan berhenti langsung diganti? Nggak boleh. Ada tim ganti Hartono, semualah orang PDIP waktu itu. Suara nasionalis lah kira-kira gitu. Ya. Ribut sampai 2 bulan lebih ribut. Pak Harto nggak boleh. Habibie masih ditolak. Akhirnya Pak Yusril dia, iya mau di sidang MPR untuk apa, kata Pak Yusril. Jadi adili dia. Kalau misalnya terbukti Pak Harto bersalah, terus apa, kata Pak Yusril? Ya diberhentikan. Lah sekarang sudah berhenti, kata Pak Yusril. Oh, logika itu ya. Wah, cerdas sekali. Iya. Selesai Pak polemik itu, Pak. Sekarang sudah berhenti, kok mau diberhentikan lagi? Hukum pidananya ya biar jalan, itu ada hukum. Iya, saya ingat waktu gitu, Pak. Selesai waktu itu, Pak ya. Saya waktu itu berdebat keras sekali dengan Pak Dimyati Hartono, Profesor Muiz, Profesor Gede Atmaja, Filipis Hajon, segala macam begitu ya. Akhirnya yang muncul Pak Ismail Suni. Ismail Suni muncul di TV, di buku saya kan. Dia marah-marah sama Dimyati Hartono. Dia bilang, saudara Dimyati, saya peringatkan saudara ya, saudara itu guru besar hukum laut, jangan terlalu banyak turun ke darat. Ini senior nih ngomongnya. Ini soal hukum tata negara, bukan ilmu saudara. Keras sekali Pak Suni waktu itu. Karena Pak Suni dengan Pak Harun membela saya pada waktu itu. Ya betul lah ya Pak Mahfud bilang itu. Banyak kontradiksi pikiran pada waktu itu ya. Mungkin pikiran orang lagi kacau ya. Waktu itu turun. Saya ketemu Ali Sadikin, marah-marah sama saya. Saudara Yusul, kenapa dibikin begitu? Soeharto itu mesti berhentikan dengan cara terhina. Ya, nggak bisa. Itu Soeharto berhenti yang saudara tidak sah. Katanya, ngomong begitu Pak. Gitu juga Pak Ali Sadikin. Pak Ali, saya bilang, kalau Pak Harto itu tidak sah berhenti, berarti Pak Harto masih jadi presiden dong sekarang. Nah, kalau gitu saya datang ke Cendana, suruh tangkap Pak Ali. Baru dia mikir kan. Ya, itu satu. Emil Salim marah-marah juga sama saya. Marah-marah, kenapa? Akhirnya kenapa Pak Emil? Ya, ini katanya, kenapa Habibie? Nah, itu di TV depan sama saya. Pak Harto nonton. Belakang saya tahu Pak Harto. Kenapa Habibie yang jadi presiden? Saya bilang, ini kan gara-gara salah Pak Emil sendiri. Saya tahu Pak Harto dan Pak Emil mau jadi wakil presiden, tapi Pak Emil kan tidak mau. Makanya Pak Habibie. Sekarang waktu Pak Harto berhenti jadi presiden, Pak Emil marah-marah. Tugas saya kan jaga konstitusi. Saya bukan senang Habibie, bukan senang siapa. Saya bilang hantu aja yang jadi wakil presiden, saya urus jadi presiden. Coba waktu itu Pak Emil jadi wakil presiden, Pak Emil jadi presiden. Memang saya nggak peduli Habibie, saya jaga konstitusi. Saya bilang, nah, itu banyak orang tuh bingung waktu itu Pak. Waktu itu ya. Iya. Saya udah lupa di TV. Di TV itu belakangan Pak Harto, ajudannya nelpon saya Pak siapa namanya itu, bilang Pak Yusril, Pak Harto bilang tuh, itu Emil Salim tuh macam-macam tak dikerjain sama Yusril. Karena waktu itu kan kalau nggak salah nasionalis dan teknokrat itu tidak menginginkan Pak Habibie ya Pak ya. Iya. Kelompok Muslim yang justru kencang banget gitu. Iya. Ini menarik nih. Benar kata Pak Kiflan. Saya masih ingat Bung Karno itu dikejar di mana-mana, bahkan demo-demo itu mengatakan mahmilupkan Bung Karno. Gitu. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela, dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Jadi dulu saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru, sehingga saya ikut turun. Tetapi sesudah lama begini, ya alasan-alasan dulu menjatuhkan Pak Harto itu KKN misalnya. Nah sekarang KKN lebih banyak loh dari zaman Pak Harto. Iya, lebih banyak. Nggak bisa. Zaman reformasi itu lebih parah. Jadi vertikal horizontal KKN-nya udah pasti. Hutangnya lebih banyak. Indeks Gini rasio kita. Zaman Pak Harto itu kesenjangan kita 0,200. Masih agak imbang, masih agak merata pendapatan itu. Sekarang ini per hari ini 0,435 sudah sangat di lampu merah itu. Iya. Artinya begini, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto oleh karena dia KKN,
Apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto? Sekarang KKN-nya lebih banyak. Nanti aja. Silakan. Dulu yang korupsi Golkar aja. Sekarang semua partai pakarnya boleh tanya saya secara spontan, siapa yang korupsi di partai ini, siapa korupsi. Saya hafal 10 partai yang sekarang punya nama di parlemen. Punya. Nah, oleh sebab itu, maka saya berpikir, oke, secara politik bisa diperdebatkan, tapi secara hukum, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, Pak Harto itu memenuhi segala syarat untuk mendapat pahlawan nasional. Ada 13 syarat di situ untuk menjadi pahlawan nasional. Memenuhi syarat Pak Harto. Kalau mau bicara kesalahan presiden, semua presiden punya salah. Mungkin banyak yang tidak tahu. Ketika Bung Karno mengeluarkan dekret, membubarkan DPR, membubarkan konstituante, Bung Hatta itu nulis buku Demokrasi Kita. Di situ Bung Hatta pun mengatakan Bung Karno itu kudeta. Bung Karno kudeta. Artinya kalau ada orang bilang Pak Harto kudeta, sebelumnya pun sama, sebelumnya pun lagi sama. Begini, oleh sebab itu saya kira tidak boleh kita dendam-dendam politik terlalu berlebihan itu. Tidak boleh. Sama. Saya bandingkan ketika isu yang sama menimpa Gus Dur diusulkan presiden, nggak setuju, bahkan ada pejabat mengatakan nggak bisa, Gus Dur itu membubarkan DPR, membubarkan parpol. Bung Karno juga membubarkan konstituante, membubarkan DPR, membubarkan parpol dengan Perpres nomor 4 tahun 60, yang ketika dilawan gitu dikatakan, loh, lalu diminta fatwa ke Ketua Mahkamah Agung, benar nggak Perpres saya? Ketua Mahkamah Agungnya takut, benar, bubar dia masuk.